Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih buat teman-teman pelayan mimbar yang sudah melayani secara luar biasa. Kita berikan aplaus buat mereka. Sudah dari tadi malam mereka latihan, persiapkan. Tadi pagi-pagi pun mereka harus datang lebih awal untuk latihan. Di dalam Tuhan jadi payah kita gak pernah sia-sia, amin. Pengumuman buat seluruh pelayan mimbar. Nanti baca grup ya. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir di bulan November. Tadi saya ngomong sama Pak Kris, cepat banget ya. Besok udah memasuki bulan Desember, artinya bulan terakhir di tahun 2025. Cepat banget waktu rasanya. Dan sepanjang bulan November kita berbicara banyak tentang karya Allah dalam memulihkan hidup manusia. Bagaimana Allah pingin dan mau untuk memulihkan hidup kita. Sudah dibaca? Nah, bagaimana tanggapan kita dengan pemulihan dan karya Allah dalam memulihkan hidup kita? Tanggapan kita harusnya yang minggu pertama kita belajar bagaimana harusnya kita itu menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, letting go, bukan let it go ya. Let it go itu Frozen ya kalau nggak salah. Let it go. Yang kedua Pak Kris sampaikan dalam khotbahnya tentang bagaimana kita harus memilih jadi orang yang rendah hati. Dan minggu ketiga Pak Adi berbicara tentang bagaimana kita punya relasi yang akrab dengan Kristus. Artinya diumpamakan bagaimana pokok anggur ya. Setiap ranting itu harus nempel kepada pokok anggur supaya bisa berbuah dengan lebat. Jadi kita harus menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan bahkan kemarin minggu keempat disampaikan tentang bagaimana kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus supaya buah roh itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Makanya pentingnya kita untuk mempunyai tujuan dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini saya mulai dengan untuk spiritual formation ini terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita harus ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Spiritual formation tidak terjadi apa-apa kalau kita tidak berubah. Oleh sebab itu ada dua macam cara untuk berubah. Yang pertama dikatakan kita harus berubah berdasarkan hikmat. Artinya kita yang memimpin perubahan. Kita sadar kita harus berubah sebelum ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan. Itu artinya kita yang memimpin perubahan. Tapi ada yang kedua, orang berubah karena krisis. Tunggu hal yang buruk dulu terjadi baru kita mau berubah. Itu artinya bukan kita yang memimpin perubahan, tapi kita dipimpin oleh perubahan. Tunggu sakit dulu baru mau berubah. Tunggu nanti sudah stadium 3 baru mau berubah. Nah itu kan namanya kita yang dipimpin oleh perubahan. Tapi harusnya dalam hidup kita, ya kita sering mengalami baik yang pertama maupun yang kedua ya. Tapi harusnya semakin dewasa kita, semakin berhikmat kita, harusnya kita sudah harus bisa mengantisipasi. Kalau ini saya teruskan, kemana saya suatu saat? Atau dengan kata lain, kita harus berubah sebelum ada hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Semakin dewasa kita, harusnya kita memilih seperti itu. Jangan kita hajar terus. Nanti keadaan yang memaksakan kita harus berubah. Ya contohnya saya sekarang divonis diabetes. Harus minum obat pagi dan malam. Saya nggak boleh lagi makan, saya sih masih makan, tapi nggak boleh makan coklat yang banyak. Saya masih makan. Nggak boleh lagi manis-manis itu banyak, nggak boleh lagi. Dulu saya minumnya Coca-Cola. Sukanya yang manis-manis pokoknya. Tapi dengan saya divonis diabetes, berarti saya nggak boleh lagi makan itu semua. Coba dari dulu saya sudah mengatur pola makan saya dengan baik, saya sudah mengatur kehidupan saya dengan baik, ya pasti saya berubah dan saya tidak akan kena diabetes. Hari-hari ini banyak orang berolahraga. Senang berolahraga. Puji Tuhan, karena kita mau mengantisipasi. Yulia ketawa karena saya suka lihat dia berolahraga. Ya benar, karena kita harus mengantisipasi. Jangan tunggu kita sakit dulu baru kita mau berolahraga. Jangan kita tunggu hal yang buruk dulu, nanti kita sudah sakit dulu baru kita mau olahraga. Puji Tuhan sekarang banyak sekali komunitas-komunitas olahraga. Saya pun juga sekarang belajar karena saya kena diabetes. Jadi dokter saya bilang seminggu 3 kali itu saya harus olahraga. Kalau nggak jalan pagi, tapi kan jalan pagi, bangun paginya yang susah. Oh jalan siang kalau gitu, kan panas.
Ya udah kalau gitu jalan sore. Waduh, jalan sore pulang banyak nyamuk. Ya tapi kembali lagi. Kita mau tunggu sesuatu yang buruk dulu terjadi baru kita mau berubah, atau kita mau berubah sebelum ada hal yang buruk terjadi. Nah, hari ini kita berbicara tentang hidup selaras dengan tujuan Allah. Living aligned, artinya kita hidup selaras dengan Allah itu dimaksudkan Tuhan punya jalan yang Tuhan mau kita menuju ke arah sana. Tapi kita sekarang berada di jalan kita yang sebelah sini. Nah, yang namanya hidup selaras dengan Allah, berarti kan bukan Tuhan yang menyelaraskan ikut jalan kita. Kita yang harus menyelaraskan ikut jalannya Tuhan. Makanya dibutuhkan yang namanya perubahan. Puji Tuhan, di gereja kita setiap minggu kita diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan pengajaran-pengajaran, banyak kebenaran, pewahyuan yang Tuhan kasih. Tapi itu semua nggak ada gunanya kalau kita tidak mau berubah. Tidak ada gunanya kalau kita nggak mau berubah. Bahkan firman Tuhan dan firman Tuhan seperti itu. Ketika kita mau mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan bukan hanya menuntun kita, tapi Tuhan memberikan kuasa supaya kita itu dimampukan mengikuti jalannya Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan. Bukan hanya mengajarkan kita ikut jalan sana tanpa dikasih panduan apa-apa, enggak. Tuhan menyertai kita supaya waktu kita mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan sertai kita dan kita diberikan kuasa. Makanya hidup selaras dengan jalan Tuhan dituntut yang namanya perubahan. Yang masalahnya kita itu nggak mau berubah. Kalau kita nggak pernah berubah, bertahun-tahun kita datang ibadah, mau 5 tahun, 10 tahun, hidup kita nggak akan pernah berubah, tetap sama. Jadi kita anggap ke gereja seperti, Tuhan udah ya, saya udah datang Tuhan ya, udah ya. Seakan-akan kalau kita nggak ke gereja, Tuhan yang rugi. Seakan-akan kalau kita nggak ke gereja, Tuhan yang rugi. Ya kita nggak akan mengalami perubahan apa-apa kalau kita tidak berubah. Makanya dituntut yang namanya perubahan. Nah, saya mendorong kita semua. Karena firman Tuhan mengajarkan, nanti kita akan belajar bahwa hidup kita itu akan diperbaharui. Saya di syuting. Hidup kita diperbaharui hari demi hari. Makanya yang namanya diperbaharui berarti kita harus berubah. Nah, pagi hari ini saya mulai membaca dengan kita baca firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8-10. Di situ ada. Saya bacakan ya. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Tapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan itu Tuhan yang berikan kita untuk kita diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan ini Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya senang dengan bahasa Indonesia masa kini. Boleh diteruskan, Heng? Next. Di situ dikatakan, kita ini adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus, Allah itu membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Dalam artian sederhana, spiritual formation itu berbicara, kan di situ artinya proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Kalau saya bisa menyederhanakan spiritual formation itu, kita yang tadinya diciptakan Tuhan dengan satu tujuan yang mulia, pada awalnya Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan yang mulia, nanti kita bahas bahwa kita nanti berkuasa atas bumi, menguasai bumi, merawat bumi. Tuhan ciptakan kita untuk tujuan yang itu. Tapi dalam perjalanan hidup kita, Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa sehingga dikatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita, Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden ya. Artinya dengan dosa itu membuat kita mengalami kejatuhan. Sampai di sini iblis berpikir rencana Tuhan gagal. Iblis itu tidak mau kita menguasai dan iblis nggak mau rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia menggagalkan dengan membuat Adam dan Hawa dan membuat kita itu jatuh di dalam dosa. Sampai di sini tadi saya katakan iblis berpikir bahwa rencana Tuhan itu gagal. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, amin. Dia nggak pernah gagal karena dia punya kuasa. Waktu kita jatuh di dalam dosa, waktu manusia jatuh di dalam dosa, apa yang Allah lakukan? Dia harus menebus kita. Dia harus mati di kayu salib. Karena orang yang berbuat dosa harus dihukum.
Itu hukumnya. Makanya Tuhan harus gantikan kita mati di kayu salib untuk mengalahkan maut. Supaya apa? Supaya kita ini dikembalikan kepada posisi kita, tujuan kita di awal. Amin. Itu maksudnya spiritual formation. Jadi kita yang tadinya diciptakan Tuhan dengan satu tujuan yang mulia, iblis datang menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan dengan kuasanya, rencananya tidak pernah gagal. Kita diangkat kembali. Ditaruh kembali di posisi kita. Itu namanya makanya kita dibentuk kembali. Yang boleh dimundur tadi yang ayat 10 tadi yang bahasa Indonesia masa kini. Makanya di situ dikatakan Allah membentuk kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang dulu yang sudah Dia persiapkan untuk kita. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan hal yang baik untuk kita lakukan. Tapi karena kita jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Sampai sini paham ya? Bahasanya spiritual formation itu seperti itu. Jadi Allah itu luar biasa. Makanya lagu Dia gak pernah gagal itu bukan hanya sekedar lagu. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan. Bukti kuasa Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Nah manusia itu kita diciptakan Allah, dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Kejadian 1 ayat 26 di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Latin dikatakan imago Dei. Artinya kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah kalau Dia Bapa kita, harusnya kita juga ada sifat-sifat Allah ada dalam diri kita. Kalau Dia Bapa kita. Kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Satu contoh sederhana. Kita manusia, ada yang mau rugi nggak? Tidak ada manusia satupun manusia yang mau rugi, betul nggak? Betul nggak? Nah dari mana sifat ini kita dapat? Dari Bapa kita. Dia Tuhan juga nggak mau rugi dong. Itu sebabnya waktu Dia kasih perempuan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta, orang yang dikasih 1 talenta nggak bisa mengerjakan, diambil dari dia. Itu satu sifat sederhana. Dari mana kita dapatkan kita nggak mau rugi? Bapak kita. Jadi jangan pikir, wah orang ini harus rugi. Enggak. Nah saya kasih contoh dari pagi anak saya. Hari ini dia magang di sekolah MDC Surabaya. Kebetulan di sekolah itu saya terlibat dan saya menjadi konsultannya untuk guru-guru native mereka. Jadi waktu anak saya cari tempat magang, saya telepon sama pengurusnya, boleh nggak anak saya magang di situ? Oh boleh Pak, kebetulan kita lagi butuh. Ya udah, akhirnya anak saya magang di situ, puji Tuhan. Waktu hari pertama kedua dia magang, saya telepon sama direkturnya, saya, Pak, makasih ya, anak saya sudah boleh magang di situ. Oh dia telepon saya, Pak, wah anak Bapak dari jalannya, cara ngomongnya, terus antusiasnya, terus cara dia kerja, persis banget Bapak. Nah saya bilang, saya kan bapaknya. Kalau dia nggak mirip saya, malah anak siapa itu? Ya, gitu. Persis dengan Bapak itu. Saya dapat gambaran bahwa harusnya kan seperti itu. Kalau kita ini adalah imago Dei, diciptakan serupa dan segambar dengan Bapak kita, harusnya kita memancarkan sifat-sifat Bapak kita. Betul nggak? Harusnya sifat Bapa itu ada dalam diri kita. Bapa kita mengasihi, Bapa kita mengampuni, Bapa kita murah hati. Harusnya sifat itu kan ada dalam diri kita. Justru kalau kita bertentangan dengan sifatnya Bapa, loh siapa kita? Anak siapa kita? Make sense ya? Jadi kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dengan tujuan, di situ dikatakan untuk mengelola dan merawat dunia. Jadi pada awalnya kita diciptakan Tuhan, yang tadi saya katakan bahwa kita ini diciptakan dengan satu tujuan yang mulia, bahwa Tuhan mau kita ini merawat, mengelola, bahkan dikatakan berkuasa atas dunia ini. Supaya kita juga ini menjadi duta Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Tapi tadi yang saya katakannya, dosa itu menghancurkan. Iblis menghancurkan kita. Karena upah dosa itu adalah maut. Nah iblis tujuannya itu menghancurkan hidup kita. Tapi puji Tuhan, dalam anugerahnya, tadi saya katakan, Tuhan Yesus mau menyelamatkan dan memulihkan kita. Amin. Karena kasih Tuhan. Karena cintanya Tuhan yang luar biasa buat kita, makanya Dia mau memulihkan kita. Oleh sebab itu makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah apa? Sudah datang. Nah, inilah spiritual formation. Kita ini diciptakan kembali. Siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru. Ciptaan baru yang tadi saya bilang, bahwa ketika Kristus sudah mati buat kita, mendebus dosa kita, mengalahkan maut,
Kita jadi ciptaan yang baru, artinya kita dikembalikan kepada rencana Tuhan yang awal. Yang lama sudah berlalu, iblis sudah dikalahkan, dosa maut sudah dikalahkan, dan kita dikembalikan Tuhan kepada posisi kita yang semula. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana agar hidup kita selaras dengan tujuan Allah. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah, mari kita sadari identitas kita. Bagaimana kita bisa hidup kita bisa selaras dengan tujuan Allah, maka yang harus kita lakukan pertama, sadari betul identitas kita. Dikatakan kita ini buatan Allah, masterpiece, karya seni yang agung. Nah ini saya suka banget ini, buatan Allah. Artinya kita ini dibuat, kita ini diproduksi, bukan Pak Kris biasanya khotbah tentang ini, bahwa kita ini bukan buat produk massal, pabrik yang sekali buat ribuan gitu, enggak. Kita ini karya Tuhan yang agung. Alkitab berkata bahwa Dia menenun kita sejak kita masih ada di kandungan ibu kita. Dari mana saya tahu Tuhan menenun kita dan Tuhan membentuk kita one by one, satu persatu? Yaitu tadi pagi saya katakan, sidik jari kita. Sidik jari kita nggak ada yang sama. Oleh sebab itu kalau kita masukkan sidik jari, ya sidik jari nggak pernah sama. Bahkan anak kembar pun nggak bisa sama sidik jarinya. Nah, bukankah itu menandakan bahwa Tuhan buat kita itu satu persatu, one by one. Nah, bukankah itu kita ini spesial, berharga di mata Tuhan, amin? Kita ini berharga di mata Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan taruh tujuannya atas hidup kita. Tuhan taruh sesuatu atas tujuan hidup kita. Tujuan hidup Pak Kris berbeda dengan tujuan hidup saya. Tujuan hidup Heni mungkin berbeda dengan tujuan hidup saya. Tujuan hidup Junaidi berbeda dengan tujuan saya. Karena Tuhan membentuk kita one by one, satu demi satu, dengan satu tujuan yang mulia. Supaya kita ini menjadi duta Kristus dan kita menjadi jawaban atas dunia ini. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita sadari betul bahwa dalam Kristus itu kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru tadi bilang Tuhan itu sudah membentuk kita. Tuhan ingin mengembalikan kita kepada posisi kita yang semula. Ada 3 prinsip tentang keselamatan dikatakan dalam pelajaran spiritual formation. Yang pertama, kita ini telah diselamatkan. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita lahir baru, dosa kita diampuni, kita itu telah diselamatkan Tuhan. Kita telah diangkat. Tuhan sudah menebus dosa kita. Tapi nextnya kita juga sedang diselamatkan, artinya diselamatkan dari dosa hari ini dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini yang namanya perlu pembaharuan hari demi hari. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita harus berubah. Pembaharuan hari demi hari kita diperbaharui, artinya dituntut yang namanya sebuah perubahan. Setiap hari kita diperbaharui, setiap hari kita diperbaharui. Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Makanya tema tahun kita apa? Next level. Nah, bagaimana kita bisa naik ke next level berikutnya kalau kita nggak mau berubah, kita tetap mau ada di level yang sama. Nah, ini selalu yang menjadi masalah kita. Puji Tuhan di gereja kita banyak sekali pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dalam ibadah minggu, doa Sabtu, pertemuan kesan, kita diajari semua tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sekali lagi, firman Tuhan akan berkuasa kalau kita merespon dan kita merubah cara hidup kita. Firman Tuhan tidak terjadi apa-apa kalau kita tidak merubah hidup kita. Itu masalahnya. Seringkali firman Tuhan, kurang apa lagi firman Tuhan di gereja kita. Berbicara tentang apa, saya melihat bahwa sebetulnya pelajaran-pelajaran ini, kalau kita ikut seminar-seminar itu mahal. Bayar mahal, beneran. Bayar, kita belajar tentang building, kita belajar tentang bagaimana kita mengelola hidup kita, stewardship, semua itu kalau kita ikut seminar bayar. Tapi di gereja itu gratis. Tinggal kita dengar dan tinggal kita aplikasikan. Masalahnya kita itu nggak mau berubah kadang-kadang. Satu hal sederhana ketika kita bilang kita harus belajar mengampuni. Mari kita lakukan belajar mengampuni. Di kelompok kesan kemarin juga kami membahas ya bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Itu suara Tuhan apa bukan. Kan simpel sederhana bahwa firman Tuhan, apa yang Tuhan bicara itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua pagi hari, rubah cara berpikir kita yang salah,
gantikan dengan sesuai dengan firman Tuhan, dan mari kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat hidup kita menjadi lebih baik, itu tujuannya. Firman Tuhan itu selalu akan membuat hidup kita, akan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Cuma kadang-kadang memang firman Tuhan tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi kan kita sudah tahu bahwa kalau kita ngikut firman Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, itu yang baik. Makanya kita harus punya pengertian, kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan bahwa jalan Tuhan yang terbaik. Kita sering nyanyi, jalanmu tak terselami. Tapi bagaimana saat kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita? Mulailah dari satu hal-hal sederhana, hal kecil yang bisa kita lakukan. Karena perubahan-perubahan kecil itu menghasilkan perubahan yang besar. Oleh sebab itu hidup kita harus terus-menerus diperbaharui hari demi hari. Oleh sebab itu kita perlu terus mengenal firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu terus memperkaya hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Orang bisa bayar mahal untuk hobinya. Orang bisa bayar mahal, investasi mahal, mungkin beli mahal untuk satu-satu yang menyenangkan kehidupan jasmani kita. Tapi sayang nggak banyak orang mau bayar mahal untuk kepentingan rohani kita. Ironi memang gitu. Kalau untuk hal-hal duniawi kita bisa bayar mahal, kita persiapkan semua, bisa bayar, wah apapun kita bisa lakukan. Tapi sedikit dari kita investasi untuk hal-hal rohani. Ya tadi saya bilang, kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita beli seri-seri firman Tuhan yang untuk memperbarui hidup kita. Karena kita pikir udahlah nanti besok di gereja aja. Ya udah nanti gampang lah itu di gereja. Nah padahal hal-hal sederhana ini menurut saya itu yang membawa satu perubahan dalam hidup kita dan membuat hidup kita jauh lebih baik. Kita banyak sekali diajarkan tentang cara mengelola waktu kita, uang kita dan lain sebagainya. Sebetulnya di gereja sudah diajarkan. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan. Nah kalau kita mau hidup kita terus-menerus diperbaharui, buka hati kita. Tadi kita katakan, mari minta Tuhan untuk memperbaharui hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan akan diselamatkan, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Artinya kita menjadi sempurna di dalam Dia. Amin. Lanjut yang kedua, bagaimana hidup kita bisa selaras dengan tujuan Allah. Yang kedua dikatakan, mari kita menyadari bahwa ada Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Tadi saya katakan, Tuhan itu nggak iseng menciptakan kita gitu. Buat aja lah. Enggak. Tuhan buat kita. Dengan tadi saya katakan dengan satu hal handmade, masterpiece, dengan satu tujuan yang mulia. Jadi setiap kita itu pasti ada tujuan. Makanya sadari tujuan Allah bagi kita, yaitu tujuan Allah di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Itu tujuan Allah. Bahwa kita diminta untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan sebetulnya luar biasa. Karena pekerjaan baik ini sudah Tuhan siapkan buat kita. Amin. Tuhan meminta kita melakukan satu pekerjaan baik. Karena pada saat Tuhan membentuk kita, mengangkat kita kembali, Tuhan itu sudah sediakan jalan buat kita. Untuk kita melakukannya. Dengan melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan. Jadi ini yang menjadi poin kita bahwa kita ini Tuhan ciptakan dengan satu tujuan yang mulia. Kemudian apa tujuan Tuhan? Yaitu untuk memuliakan Allah. Salah satu tujuan kita diciptakan yaitu untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, pada saat kita melakukan sesuatu, alarmnya gampang. Apakah kita melakukan ini memuliakan Tuhan apa tidak? Apakah kalau saya lakukan ini memuliakan Tuhan apa tidak? Itu aja. Apakah kalau saya mengampuni itu memuliakan Tuhan apa tidak? Nggak usah berdoa lagi, Tuhan haruskah saya mengampuni dia, Tuhan. Kalau kita memaafkan dan orang bisa melihat bahwa kita penuh kasih, bahwa kita itu sifat Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam hal apapun kita lakukan. Coba kita alarmnya tadi, apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan apa tidak? Apakah kalau saya omong ini ke dia itu memuliakan Tuhan apa tidak? Dan kemudian tujuan Allah itu menyatakan sifat dan karakter Allah. Tadi yang saya katakan, imago Dei. Bahwa Tuhan punya satu tujuan menciptakan kita supaya sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita. Supaya waktu kita melakukan satu, orang tahu, oh kita ini anak-anak Tuhan. Sama seperti anak saya tadi ya. Kalau dia melakukan satu, orang tahu itu anaknya Andre tuh. Ya. Kita ini membawa sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Simpelnya seperti itulah. Ya bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita hidupnya sembarangan.
Bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita kalau kita hidupnya nggak karu-karuan. Tapi Tuhan mau supaya kita ini memancarkan karakter Allah dalam hidup kita. Dan berikutnya adalah untuk meneruskan karya Yesus, biar kita menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin. Jadi rencana Tuhan melalui perbuatan kita yang baik, kita ini menjadi berkat untuk banyak orang. Atau di dalam Alkitab dikatakan kita menjadi terang dan garam dunia. Melalui apa? Perbuatan baik kita. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana agar kita hidup ini selaras dengan tujuan Allah? Maka kita harus menjalani rencana Allah itu kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Setelah kita mengetahui identitas kita, kita mengetahui tujuan kita, aplikasikan itu. Artinya kita menjalani tujuan Allah itu dalam kehidupan keseharian kita. Artinya hidup kita ini harus membawa satu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Mari kita praktekkan itu dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar mengampuni, kita punya belas kasihan, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, percayalah bahwa itu kita lakukan. Untuk apa? Supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dia katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita mewujudkan rencana Allah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Harusnya kan nggak sulit. Nggak sulit. Kenapa harus kita lakukan? Supaya hidup kita ini meningkat. Supaya hidup kita ini terus berkembang. Kita harus membagikan, kita harus kita harus representasikan itu dalam kehidupan keseharian kita. Supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu makanya di dalam Matius 5 ayat 15 sampai 16, Matius 5 ayat 15 sampai 16 itu dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kemarin waktu saya baca ayat ini, saya lihat di Google, sekarang kan lihat di AI bisa ya, gantang itu apa. Sekarang nanti kalau mau tahu gantang itu apa, lihat sendiri di AI ya. Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah ini ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah penting bahwa demikianlah terang kita itu harus bercahaya. Nah supaya terang kita itu bercahaya tentu kita harus terhubung dengan sumbernya. Betul nggak? Supaya terang kita ini bisa bercahaya, makanya kita harus terhubung dengan sumbernya. Supaya terang yang kita pancarkan itu adalah terang Tuhan. Supaya terang yang kita bagikan, kita pancarkan itu adalah terang Tuhan. Makanya kita harus terhubung dengan sumbernya. Nah, supaya terang kita itu bercahaya dan mereka melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan Bapa di sorga, makanya pastikan kita itu harus jadi terang. Amin. Kita harus jadi terang dan pastikan kita itu terhubung pada sumbernya tadi. Supaya kita ini membawa terang dan membawa, tadi katakan biar perbuatan kita yang baik itu memuliakan Bapa di sorga, kita harus terhubung dengan sumbernya. Nah, saya sering dengar orang bilang gini, jangan pandang saya, lihat Yesus. Udah jangan lihat saya, lihat Yesus. Sepertinya rohani, tapi menurut saya ini sesat. Karena di sini orang Tuhan bilang, orang itu biar lihat kita, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Oh jangan lihat saya, pandang Yesus. Ya artinya kita nggak mau jadi terang Tuhan seperti itu. Ayat ini dengan jelas, mari kita melakukan pekerjaan yang baik, supaya apa? Tujuannya satu-satu, mereka melihat pekerjaan kita yang baik bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk orang lihat kita, tapi untuk orang, mereka dengan apa yang kita lakukan, mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Dalam segala hal yang kita lakukan. Kenapa kita harus hidup benar, kenapa kita harus menata hidup kita dengan baik, kenapa kita harus jadi berkat, ini supaya orang melihat kita dan mereka memuliakan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya berdoa kita semua bisa hidup selaras dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sekali lagi, spiritual formation itu berbicara tentang bagaimana Allah ingin membentuk kita kembali.
Bagaimana Allah ingin mengangkat kita kembali, mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan yang semula. Bagaimana Allah itu ingin dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia ingin mengembalikan kita, mengangkat, bahkan menaruh kita kembali ke posisi awal untuk apa kita diciptakan. Tapi kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita harus erat, dekat dengan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin, menuntun kita. Bagian kita adalah punyalah kerinduan kehausan akan Tuhan. Sebuah gedung ditentukan oleh seberapa besar fondasi yang ada di dalamnya. Kekuatan sebuah gedung itu kan ditentukan oleh fondasi yang ada di bawahnya. Bangun fondasi itu, tadi pagi saya lupa, bahwa bangun fondasi itu tidak kelihatan. Membangun fondasi itu butuh waktu, butuh pengorbanan, bahkan butuh biaya untuk bangun yang di bawah ini. Tapi banyak kita gak suka bangun yang ke bawah. Kita lebih senang yang ke atas lebih dahulu. Karena yang di bawah ini menentukan yang di atas. Kalau kita bangun yang di bawah terlebih dahulu, kita bangun dengan sungguh-sungguh, kita bangun semua kehidupan kita di dalam Tuhan. Taruh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sadari betul bahwa kita ini sudah ditebus Tuhan. Kita sudah diangkat Tuhan. Bahkan kita dikembalikan kepada posisi kita semula. Saya percaya begitu kita bangun yang di bawah, yang di atas akan lebih tepat. Dan orang bisa melihat ketika yang di atas itu naik, mereka melihat, oh itu karena Tuhan. Amin. Itu semua karena Tuhan. Nah pagi hari ini saya mendorong kita semua, mari pagi hari ini, bagaimana kita bisa selaras dengan tujuan Allah. Yang pertama tadi dikatakan, menyadari identitas kita ini. Bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Satu hal yang luar biasa kan, bukankah kebanggaan buat kita kalau kita dekat dengan Dia? Kalau kita punya sifat-sifat Dia, bahwa kita ini adalah anak Tuhan lah, tadi saya bilang kita ini, Dia Bapa kita. Sebab itu sifat Dia harus ada dalam diri kita. Sadari identitas kita. Yang kedua, menyadari bahwa Tuhan itu punya tujuan atas hidup kita. Amin. Kita ini gak asal sembarangan diciptakan Tuhan. Gak asal-asalan aja gitu. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah, bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Justru Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Tuhan ingin menunjukkan pertolongannya. Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya buat kita. Supaya kita ini terus berada di dalam Dia. Dan yang ketiga, mari kita menjalani tujuan Allah dalam keseharian kita. Supaya kita ini menjadi berkat. Supaya kita ini menjadi terang Tuhan, menjadi garam dunia, supaya orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi pagi hari ini saya mendorong kita semua, mari kita dengan pelajaran spiritual formation ini harusnya menyadarkan kita, membuka pikiran kita bahwa Tuhan ingin membentuk kita kembali. Tuhan ingin menaruh kita kembali ke posisi awal kita diciptakan. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Dan pagi hari ini saya mau tutup dengan satu kisah. Dan kisah ini menurut saya agak sama seperti apa yang ada di Alkitab. Ada sebuah kisah nyata terjadi. Ini based on true story. Sekali lagi cerita ini ada samanya juga dengan yang ada di Alkitab. Tadi saya katakan, dikisahkan ada seorang pemuda. Dia minta hak waris sama papanya. Padahal papanya ini masih hidup. Papanya seorang yang kaya raya, tapi dia hidup di dalam satu kota yang kecil. Dia bilang, dia minta bagian dia. Dan kemudian setelah diberikan buat dia seluruh harta yang menjadi bagian dia, akhirnya dia pergi ke kota. Dan di kota itu dia menghabiskan seluruh harta papanya. Wah, dia hidup foya-foya, dia hidup seenak dia sendiri. Sampai kemudian hartanya itu habis. Habis. Dan teman-temannya meninggalkan dia semuanya. Dan pada saat dia kehilangan segalanya, pada saat dia itu gak punya apa-apa lagi, dia ingat akan papanya. Dia ingat akan keberadaannya dia. Tapi dia pikir, gak mungkin lah. Saya udah minta bagian sama papa saya. Rasanya gak mungkin papa saya mau memaafkan saya. Tapi karena keadaan, dia udah gak bisa apa-apa lagi. Udah gak punya apa-apa lagi. Akhirnya dia memberanikan diri. Dia tulis surat sama papanya. Di surat itu dia hanya menuliskan rasa penyesalan dia.
Dia menyesal berat, dia sangat-sangat menyesal sudah menghabiskan seluruh harta papanya. Kemudian di surat itu dia menuliskan, dia meminta maaf sama papanya. Dia cuma bilang, "Pak, kalau Papa berkenan mengampuni dan menerima saya kembali, maafkan saya. Kalau Papa mau mengampuni saya cuma mohon satu aja. Saya akan pulang minggu depan. Saya akan pulang minggu depan dan saya cuma minta Papa taruh bendera putih di depan rumah kita." Kebetulan rumah dia di belakang itu ada sebuah halaman yang luas dan di situ ada sebuah pohon dan itu dekat dengan rel kereta api. Dia ingat waktu kecil dia itu papanya sering ngajak dia main di situ di depan rumah itu. Dia cuma bilang, "Pak, saya minta maaf. Saya mau pulang. Saya tidak layak untuk diampuni. Tapi kalau Papa mengampuni saya, satu aja. Ada pohon di depan rumah yang biasanya Papa ajak saya main. Papa taruh aja bendera putih di situ, Pak. Supaya saya lihat kalau Papa memaafkan saya." Saking gak berani dia ketemu papanya. Akhirnya minggu depan dengan segala cara dia cari uang supaya dia bisa pulang. Karena dia udah gak punya apa-apa. Dan akhirnya dia punya uang dan dia bisa beli tiket kereta api. Akhirnya dia pulang, dia naik kereta. Hari itu dia mau pulang sama papanya. Waktu di kereta, dia sudah pikirannya udah enggak, dia udah enggak kakeruran gitu. Nah di depan dia ada seorang bapak tua yang perhatikan dia. Bapak lihat ini hal ini kenapa? Orang gelisah, keringat, kayak orang ini kayak nggak tahu berbuat apa. Terus bapak ini berkata gini, "Nak, kamu kenapa, Nak? Kamu sakit ya? Kok wajahmu pucat seperti itu? Kamu kenapa, Nak?" Anak itu berjawab, "Enggak, Pak, saya enggak sakit. Tapi kenapa kamu kelihatan gugup seperti itu? Kamu kelihatan cemas. Ada apa, Nak?" Akhirnya dengan berlinang air mata dia ceritakan semua kejadian yang sudah dia lakukan. Dan dia bilang, "Pak, hari ini saya mengambil keputusan untuk pulang ke rumah papa saya. Saya nggak tahu papa saya terima saya apa tidak. Tapi hari ini saya mengambil keputusan untuk saya pulang ke rumah saya." Akhirnya kereta itu berjalan terus dan akhirnya setelah dalam beberapa waktu lama hampir sampai kepada kota anak itu. Terus dia bilang, "Pak, boleh saya minta tolong, Pak?" "Apa, Nak?" Dia bilang itu. "Sebentar lagi kereta ini akan melewati halaman rumah belakang rumah papa saya. Bolehkah saya minta tolong sama Bapak? Bapak cuma tolong lihatkan, Pak, di depan rumah saya itu ada sebuah pohon. Tolong lihatkan, Pak, ada bendera putih gak di atas pohon itu?" Akhirnya Bapak bilang, "Iya udah, nanti saya lihatkan ya, Nak ya." Kereta itu berjalan terus dan sudah dekat dengan rumah dia. "Pak, tolong ya, Pak, tolong kasih tahu saya, Pak, apakah ada bendera putih apa enggak di depan rumah saya?" Dan benar, dia nggak berani lihat kereta itu lewat depan rumah dia. "Pak, ada nggak, Pak?" Bapak itu tertunduk. Dia bilang, "Nak, Bapak nggak melihat ada bendera putih, Nak, di atas pohon itu." Wah, anak ini nangis sekencang-kencangnya. Dia menangis karena nggak ada bendera putih di atas pohon itu. Tapi waktu dia nangis, Bapak ini angkat dia lihatkan, "Coba lihat, memang gak ada bendera putih, tapi semua pohon itu ditutupi oleh kain putih." Itu tandanya apa? Bapaknya memaafkan dia. Bukan hanya satu bendera putih yang bapaknya taruh, tapi semua pohon itu ditutupi oleh sebuah kain putih. Dan benar, pada saat kereta itu tiba di stasiun kereta, papanya berlari menyambut anaknya. Gambaran ini menggambarkan tentang kasih Tuhan. Apa yang kita bahas dalam bulan ini tentang spiritual formation, bahwa itulah Tuhan kita. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya binasa. Tapi Tuhan mau mengangkat kita kembali. Dia mau menebus kita. Dia mau mati buat kita. Hanya untuk apa? Untuk mengembalikan kita pada posisi awal kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan? Karena apa? Karena kita ini anaknya. Dia begitu mengasihi kita. Bagian kita adalah meresponi kasih Tuhan. Amin. Bagian kita meresponi kasih Tuhan. Bagian kita sambut kasih Tuhan. Hargai kasih Tuhan. Kembali kepada tujuan kita awal kita diciptakan. Pahami identitas kita.
kenali tujuan kita tujuan Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya kita bisa hidup selaras dengan apa yang menjadi tujuan Allah. Dan jalan Tuhan pasti membuat kita lebih baik. Amin. Jalan Tuhan pasti akan membuat hidup kita lebih baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan lagu ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Sekali lagi mari kita angkat lagu ini dengan iman, dengan satu pengertian. Jika aku berada dalam kesesakan, Amin. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Saya membayangkan lagu ini ketika seorang anak sedang mengalami kesulitan, bahkan dalam bahaya. Saya membayangkan bagaimana anak itu sedang dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. Tapi papanya datang. Dia tarik anak itu kembali. Dia pertahankan anak itu kembali. Dia selamatkan anak itu. Saya membayangkan kita dalam keadaan mungkin hari ini kita mengalami pergumulan yang kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mau mempertahankan kita. Dia nggak rela kita binasa. Dia nggak rela kita mengalami kesulitan. Bahkan dia nggak rela kita dalam bahaya. Lagu ini mengatakan bahwa ketika kita dalam bahaya yang besar, seorang ayah itu lari untuk mempertahankan anaknya, untuk menyelamatkan anaknya. Itulah Tuhan kita. Apapun yang kita alami hari-hari, jangan lepaskan Tuhan. Amin. Jangan lepaskan Tuhan. Mungkin kita belum melihat pertolongan Dia, tapi Dia sedang bekerja untuk menolong kita. Sampai suatu saat kita akan melihat pertolongan yang luar biasa. Jika aku berada dalam taruh ini dalam iman kita, dalam hati kita, bahwa Dia Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang
Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan siang hari ini membawa iman kami semakin lagi teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang mempertahankan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang mengangkat kami, mengembalikan kami kepada rencana Tuhan yang semula. Kami percaya rencana Tuhan itu besar atas hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan, pakai kami untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, bahkan melalui pergumulan, kesulitan, tantangan apapun yang kami hadapi, kami mengalami mujizat, kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu akan menjadi kesaksian kami bahwa ketika kami berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya dan terus mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hari-hari ke depan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menyelaraskan hidup kami dengan apa yang menjadi jalan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan pakai kami, jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman dan nanti Pak Kris akan menutup dalam doa.